Oke, eh, selamat datang kembali ya, di videonya. Ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Android Kotlin Fundamental di bab selanjutnya, yaitu tentang live data sama live data observer. Nah, di sini nanti kita akan membahas, kita kan sebelumnya kan sudah membahas tentang view model di Guys the World App kan. Itu apa namanya, yang dimana memungkinkan data itu bisa survive ketika ada device configuration change. Nah, kalau sekarang kita itu akan belajar bagaimana mengintegrasikan live data dengan data di dalam view model class. Jadi, live data itu adalah salah satu bagian dalam Android arsitektur komponen yang memungkinkan kita itu untuk membangun data objek yang bisa menotifikasi si view ketika ada perubahan dalam database, ya kan? Ketika ada perubahan database. Jadi ketika kita menggunakan live data class, kita akan meng-set up servernya. Jadi misalkan di activity atau fragment yang mengobservasi ketika ada perubahan ke dalam sebuah data. Jadi live data itu life cycle aware. Jadi dia peduli dengan life cycle. Jadi ini dia akan mengupdate app component observer ketika dia life cycle-nya itu dalam kondisi di dalam state yang aktif saja. Nah, apa yang kita belajar? Kita akan belajar bagaimana membuat live data dan objeknya, objek live data. Kemudian bagaimana menambahkan live data ke dalam view model. Kemudian bagaimana kita menggunakan mutable live data. Oke, kemudian bagaimana kita membuat observer method untuk mengobservasi perubahan live data, sama bagaimana kita mengenkapsulasi live data menggunakan backing property, sama bagaimana kita mengkomunikasikan antara UI controller dan corresponding view modelnya. Oke, cek dulu. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita lakukan dalam praktikum kali ini, yaitu kita akan menggunakan live data untuk word sama score di Guys the Word app-nya, di aplikasi yang sebelumnya. Kemudian kita akan membuat sebuah observer untuk menotis ketika ada sebuah kata yang ada ataupun skor yang berubah. Kemudian kita akan mengupdate text view yang menampilkan nilainya. Kemudian kita akan menggunakan live data untuk mengobserver pattern untuk menambahkan game finish event. Kemudian kita akan mengimplement play again button. Oke, maaf. Nah, untuk overview-nya seperti ini, aplikasinya nanti sama aja, nggak akan jauh beda. Jadi di aplikasinya itu nanti tidak akan berjauh beda teman-teman. Cuma nanti kita menggunakan itu lagi. Jadi pertama kali aplikasinya itu kan dia nggak mengatakan teks itu sendiri ya. Oke lah, nanti kita coba aja di sini. Oke. Jadi kalau misalkan yang kemarin udah selesai bisa dilanjutkan, tapi kalau belum selesai bisa download dulu ya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan live data ke dalam game view model yang kemarin udah kita buat. Jadi kita akan menambahkan live data. Jadi live data itu adalah observable data holder class. Jadi yang dia itu bisa diobservasi, data yang bisa diobservasi. Kemudian dia itu juga life cycle aware. Jadi dia lebih aman. Jadi kita bisa nge-wrap live data itu ke dalam current score juga. Jadi live data itu observable. Artinya dia itu bisa menotifikasi ketika ada perubahan data gitu. Jadi kayak kalau ada perubahan dia langsung akan berubah gitu. Kemudian live data itu nge-hold data. Jadi dia bisa di-wrapper dengan data apapun. Kemudian live data itu life cycle aware. Jadi ini lebih aman digunakan. Live data jadi dia memastikan perubahannya itu hanya digunakan ketika sebuah activity itu aktif, ya kan? Ini stepnya di started atau resume gitu. Jadi kita bisa kalau mau mempelajari tentang live data bisa dibaca di sini. Nah, untuk task berikutnya ini kita akan nge-wrap data tipe apapun. Jadi kita nge-wrap tipe data apapun menggunakan live data object. Dan kita nanti akan meng-convert current score-nya dan current word-nya itu ke dalam game view model untuk live data. Ya, ke dalam live data. Jadi game view model itu untuk current score sama current word-nya itu kan kita rubah menjadi live data. Jadi dia observable. Kemudian kita juga akan mengobservasi live data object dan bagaimana mengobservasi live data. Nah, pertama kita akan mengganti dulu score sama word-nya dalam game view model itu ke dalam live data. Jadi
kita akan menggunakan mutable left data. Mutable left data itu adalah left data yang nilainya bisa berubah, ya. Nilainya bisa berubah-berubah gitu. Jadi mutable left data itu generic class. Jadi kita bisa membuatnya itu dalam tipe data apapun gitu. Jadi kalau mutable left data itu berarti nilainya bisa dirubah-rubah nanti ke depannya, nggak konstan gitu. Nah di game view model untuk yang wordnya ini sama dengan kita akan ganti dia menjadi mutable left data untuk tipe string. Kemudian kalau yang skor itu kita juga akan menggunakan dia itu mutable left data, tipenya adalah int. Aduh, mencet apa tadi? Nah, kita dulu. Oke. Kemudian berikutnya di dalam game view model di init block kita kan menginisialisasikan skor sama word. Nah untuk mengganti value left data kita bisa menggunakan set value. Jadi di method variable itu kita bisa ngeset value-nya. Nah yang ini di apa initnya, init yang game view model kita bisa ngeset datanya di dalam init. Jadi word.value itu sama dengan kosong. Kemudian ini untuk inisialisasi nilai awalnya. Kemudian word.score value-nya itu sama dengan 0. Kok word score, sorry. Score. Kemudian berikutnya kita akan mengupdate left data object reference di bagian on skip-nya. Jadi score.value kan kemarin kan score value min gitu kan ya. Jadi kalau sekarang itu kita akan rubah. Jadi di bagian on skip-nya yang score min ini berarti score.value itu sama dengan score value apakah 0 apa enggak minus 1. Score.value itu sama dengan score.value apakah dia 0 minus 1. Nah, kemudian berikutnya next word. Sama juga, kalau yang satunya di sini tinggal plus 1. Kalau skor plus gini, gantinya adalah plus 1. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian game view model untuk next word-nya, kita akan merubah word itu mereference word.value-nya. Di game view model untuk word.value-nya. Nah, yang ini berarti bukan word aja, tapi word.value. Kemudian di bagian game fragment, di update word text-nya, kita berubah menjadi view model word.value. Di game fragment-nya, nah ini word.value. Kita ngambil value-nya, ini skornya juga .value. To string. Update word.value, kemudian pending score text, view model score text.text. Oh, maaf salah, bukan di sini. Tapi yang binding score text sama dengan view model score value dulu to string. Gini. Kita ambil value-nya. Kemudian di bagian ininya view model score value gini, apakah 0? Kalau 0 nanti kita kasih dengan kosong. Tapi kalau ada isinya pakai ambil value-nya. Oke, seperti itu aja. Kemudian kita make sure tidak ada error di kodenya, ya kan? Sudah nggak ada error. Nggak perlu dikompil nanti kelamaan. Kita next aja untuk nge-attach observernya. Kemudian di sini kita akan ini mirip dengan sebelumnya ya, perubahan untuk lab data object.
Kemudian kita akan nge-attach observer objeknya ke dalam live data objeknya. Jadi kita akan menggunakan fragment view. View life cycle owner sama dengan life cycle owner-nya sebagai life cycle owner-nya. Jadi kenapa kita menggunakan view life cycle owner sebagai life cycle owner-nya? Nah, fragment view itu kan bisa di-destroy ketika user itu menavigasikan dari fragment ke fragment yang lain. Kemudian fragmentnya itu nanti tidak di-destroy. Nah, ketika nanti dia navigate ke sebuah fragment, kan fragment sebelumnya itu kan nggak di-destroy. Karena bisa di-back gitu kan ya. Jadi ini bisa esensiasi bisa membuat dua buah life cycle dari fragment sama fragment sebelumnya. Nah, untuk fragment life cycle kita bisa menggunakan subtle bugs ini ketika menggunakan updating fragment view. Nah, pertama berarti kita butuh meng-setup observernya di onCreate view, kemudian kita nge-passing view life cycle owner-nya ke observernya gitu. Jadi di dalam game fragment kita akan di onCreate view-nya itu kita akan nge-attach observer untuk objek live datanya, ya kan? Kita menggunakan view life cycle owner. Jadi ini di dalam game fragment di bagian onCreate view. Di onCreate view. Nah, di sini setelah view modelnya itu dibuat, kita bisa nge-attach observernya. Jadi kita akan nge-attach si view model score dulu ya. View model .score.observer. Nah, untuk mengobserver ini kita menggunakan view life cycle owner. Kita akan menggunakan view life cycle owner, kemudian observernya. Nah, apa observernya? Misalkan di sini bisa pakai it atau misalkan new score gitu. Nah, nanti di sini untuk kode new score-nya apa? Ketika ada perubahan di new score. Nah, ketika ada perubahan di new score seperti ini, artinya dia akan diobservasi. Si skor di dalam view model ini akan diobservasi. Ketika ada perubahan, maka nanti dia akan memanggil kode program yang ada di dalam ini gitu. Apa kode program yang dilakukan di sini? Kita akan melakukan perubahan. Perubahan berarti binding dot teksnya apa ya? Score text. Oh ya. Score text dot text sama dengan new score to string. Nah, jadi ketika ada perubahan di score view model itu akan diobservasi, ya kan? Ketika nanti ada perubahan, maka teksnya otomatis akan diganti seperti itu. Nah, dengan melakukan hal ini kita kemudian akan nge-attach juga untuk word-nya juga. Jadi kita akan mengobservasi word text-nya juga. View model dot word dot observe view life cycle owner. Kemudian kita akan observer misalnya new word, apa di sini mintanya? Oh ya, new word. New word apa yang kita lakukan? Berarti untuk binding dot word text dot text sama dengan word new word. Dah, itu. Jadi nanti kalau ada perubahan new word sama itu teksnya akan diganti. Segampang itu. Kemudian value di skor sama word change-nya, setiap kali ada perubahan di skor sama word perubahan, maka nanti dia langsung otomatis merubah screen-nya. Jadi kita bisa menghilangkan update word text sama update score text-nya di dalam game fragment-nya. Jadi di sini kita bisa menghilangkan metode ini. Update word text sama update score text karena udah nggak perlu. Untuk mengupdate-nya dia udah otomatis. Jadi ini semua bisa kita hilangkan. Ya kan? Nggak perlu di set manual kayak gini. Otomatis kalau ada perubahan data, nanti dia langsung dirubah tampilannya gitu. Oke, sekarang kita coba akan jalankan aplikasinya. Harusnya nggak ada perubahan apa-apa. Cuman sekarang kita sudah menggunakan live data instead of data yang biasa, ya kan? Nah, live data ini tujuannya dia itu lebih observable gitu loh.
Observable itu gimana maksudnya? Jadi ketika nanti di sini itu ada perubahan, di sini itu udah langsung otomatis berubah-berubah gitu. Angkanya berapa mau dirubah. Jadi kita tidak perlu menangkap wah nanti perubahan di sana harus dirubah, di sana harus dirubah. Udah observasi aja di sini ketika ada perubahan view-nya pun berubah. Jadi kalau data berubah, view otomatis berubah, kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Dimanapun apapun yang terjadi. Pokoknya kalau datanya berubah di sini berubah asalkan di sini itu life cycle-nya aktif dianya. Karena dia life cycle aware ya. Seperti itu. Oke, sambil nunggu dia running, kita next aja. Nah, berikutnya kita bisa mengenkapsulasi live data. Nah, enkapsulasi ini harusnya sudah dipelajari di OOP ya, di pelajaran mata kuliah OOP. Object Oriented Programming. Jadi, ada live data sama ada mutable live data. Kalau mutable live data itu kan bisa dirubah, tapi kalau live data itu kan tidak bisa dirubah. Sehingga di sini kita bisa menggunakan backing property. Backing property itu adalah metode untuk enkapsulasi sehingga yang bisa dirubah ya kan, variabel punyanya si view model itu harusnya nggak bisa dirubah di tempat lain gitu ya. Jadi itu ini bisa dijelaskan ya kalau masih bingung sama enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu kan salah satu fondasi OOP. Nggak akan saya bahas lagi karena ini harusnya sudah di sebelumnya. Tapi saya lebih membahas bagaimana backing property untuk enkapsulasi di view modelnya. Jadi untuk backing property ini, kalau yang bisa dirubah ini mutable left datanya ini harusnya dia internal di dalam kelas view modelnya. Sedangkan kalau yang public kayak gini itu left data yang tidak bisa dirubah ya, yang tidak bisa dirubah-rubah datanya. Oke, seperti itu. Jadi untuk backing property itu kita butuh yang public version, ya kan, sama yang private version sebagai properti dari internalnya si view model. Oke, berarti kita akan membuat pertama kita kan ada ini di view model. Nah, untuk skornya itu kita ganti menjadi underscore score. Dan ini tipenya, nah kalau yang ini kita akan membuat tipe data private-nya dulu, private score itu sama dengan left data integer. Nah, loh, ini konstruktor. Kemudian, sorry kebalik. Ini yang private underscore, yang private itu mutable. Kemudian kalau yang score itu dia adalah left data. Left data berarti ini kita ambilkan get sama dengan score. Gini, ini namanya backing property itu kayak gini. Nah, berikutnya ini belum diimport kah? Sudah. Oh, ini bukan var, tapi val. Karena dia nggak bisa dirubah-rubah. Oke. Nah, cannot create instant function in data is better.
Oh. Nah, berikutnya kita akan membuat error ya, karena skornya itu kan sekarang mereference score, udah nggak ada lagi, tapi kita menggunakan underscore score. Jadi semuanya di game view modelnya yang semuanya score-score kita ganti menjadi underscore score yang error-error. Berarti yang ini dia underscore score, kemudian on skip-nya juga underscore score. Yang private-nya sekarang yang ini. Ini juga underscore score. Yes. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan nge-rename word-nya itu menjadi underscore word. Oke ya. Di ininya. Pertama ini kita refaktor aja. Refaktor rename. Oke. Menjadi underscore word. Nah, sudah sekarang dirubah semua. Kemudian ini kita ganti jadi file. Kemudian tipenya adalah private. Jadi dia nggak bisa diakses dari luar. Nah, setelah itu kita buat getternya. Jadi file word tipenya adalah left data, dari tipenya ini string, kemudian nilainya adalah @getter. Getter sama dengan word. Oke, sip. Sudah. Berarti yang di sini juga nggak perlu dirubah karena dia udah otomatis dirubah ya. Nah, kemudian ini sudah semua. Nah, kita udah mengenkapsulasi live datanya ya, word sama score. Nah, berikutnya kita akan menambahkan game finish event. Jadi kita akan bisa menggunakan view model, live data itu juga bisa digunakan untuk event ketika gamenya itu selesai. Jadi observer pattern-nya itu apa namanya? Kita kan kalau nge-tap and button kalau game finish, kita juga bisa membuat aplikasi aplikasi kita itu menavigasi ke score screen ketika playernya itu sudah berhasil menjawab semua katanya gitu ya. Semua katanya. Jadi kalau misalkan udah habis gitu. Nah, observer pattern-nya itu observer subject ya, event cause state-nya seperti ini pattern-nya. Jadi live data juga itu bisa diobservasi ketika nanti datanya itu sudah apa namanya habis kayak gitu tuh dia memanggil sebuah event kayak gitu. Nah, step pertamanya kita akan menggunakan live data untuk mendeteksi bahwa game finish event-nya itu udah dipanggil. Ya, jadi di game apa namanya? Di game view modelnya kita akan membuat ini event game finish. Tipenya boolean ya untuk bikin bikin mutable live data untuk statusnya itu apakah gamenya udah habis apa belum. Event game finish. Jadi kita akan membuat private file event game finish finish sama dengan mutable live data. Ini untuk yang private propertinya, ininya boolean. Kemudian kita ambil propertinya file event game finish, tipenya live data boolean. Kita akan add initial. This getternya get sama dengan game finish. Oke. Nah, berikutnya di event game finish ini kita sudah punya, maka kita akan membuat metode, metode umum untuk memanggil value-nya itu sama dengan true. Jadi kita akan bikin metode function on game finish, maka event game finish dot value itu sama dengan true. Kita akan mengganti nilainya jadi true. Sedangkan
di game view modelnya di dalam next word-nya, kalau misalkan is empty, word ini on game finish ya, kita bikin. Nah, di sini. Kalau word-nya itu udah empty, ya kan? If word list-nya itu is empty, nah kalau nggak empty kan dia manggil ini. Berarti ini kita pindah logiknya. Kemudian di bagian if word list-nya ini udah kosong, maka dia manggil on game finish. Jadi on game finish-nya dipanggil, jadi true. Nah, di game fragment kita akan mengobservasi event game finish-nya tadi. Ya. Di game fragmentnya kita akan mengobservasi, ini bukan ada keyword keyword biasa. View model dot on game view model dot event game finish dot observer menggunakan view life cycle owner, kemudian kita observer misalkan di sini is has finish. Oh, has finished. Sebenarnya itu cuma variabel aja sih, bebas. Jadi kalau misalkan dia true, if has finish, kalau has finish-nya true, maka dia manggil yang namanya view model dot on game finish. Oh sorry, dia manggil game finish, jadi udah ada game finish. Nah gitu, yang ketika tombolnya tadi diklik ya. Nah setelah itu kita coba apa namanya, run your aplikasi kemudian dicoba. Jadi kalau udah kosong, maka nanti observasinya itu akan menavigate ke apa namanya, skor ya, ke skornya. Jadi kode yang kita tambahkan itu ada life cycle isunya. Untuk memahami isunya itu di game fragment kelasnya itu kita komen apa namanya, authentication kode ya. Oke, nanti kita jalankan dulu aja deh ya. Kita jalankan dulu. Wordnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sekitar 22-an ya. Jadi kita ngeklik sampai 22, nanti kalau udah 22 harusnya kalau sudah habis teksnya dia akan di forward ke skornya habis gitu. Ke skor untuk nampilin skornya. Oke, sambil kita tunggu dulu. Udah ya? Mana? Oh ini dia. Kita coba play sampai habis teksnya. Oh error. Ada error. Ini get word di game view model. Oh, oke. Sedikit salah kode ya. Sekarang ulang. Dua tiga empat lima, sekitar 22-an tadi. Oke, kita sedikit hati-hati. Nah, 21. Nah, game just finish gitu.
ya. Dia skor 21. Nah, ya kan? Ketika udah habis langsung ke trigger. Nah, berikutnya di kode yang kita tambahkan itu ada life cycle issue. Nah, untuk memahami isunya itu di game fragment kelasnya silahkan dikomen untuk navigation kodenya di game finish, ya kan? Nah, make sure juga untuk apa namanya ininya tetap di apa namanya di tidak dikomen, kemudian dijalankan ulang aplikasinya. Oke, ikutin aja ya di game fragment untuk game finish. Yang ini kita komen dulu, ya komen kemudian jalankan ulang aplikasinya. Nah, apa yang terjadi? Jadi jalankan aplikasi, kemudian play the game, kemudian habiskan semua katanya. Nanti toast message-nya itu akan game has just finished appears. Oke, nanti akan muncul. Oh iya, akan muncul ya game has finished gitu. Kemudian nanti kita coba rotasi-rotasi, dia itu akan muncul berkali-kali gitu ya. Akan muncul berkali-kali. Play. Kita habiskan. Nah, lihat ini. Kemudian kita akan rotasi ke kiri. Nah, dia manggil lagi. Kita rotasi balik lagi. Tuasnya muncul lagi. Ini maksudnya isunya di situ. Nah, isu itu maka kita harus mereset game finish eventnya. Jadi biasanya live data itu kan mendelivery update untuk diobserve only when data ketika datanya itu berubah, ya kan? Nah, jadi kecuali in exception to this behavior ketika observable itu menerima update ketika observer berubah dari inaktif ke aktif state-nya. Nah, inilah kenapa kok ada tuasnya itu muncul berkali-kali ya. Oke, ketika fragmentnya itu di-recreate. Karena dia berubah dari inactive ke active state-nya. Oh iya. Kemudian observer di fragmennya itu akan reconnect ulang kayak gitu ya ke existing view model dan mendapatkan current datanya. Jadi game finish-nya itu akan ke retrigger dan menampilkan data lagi kayak gitu. Nah, di tugas apa namanya di task ini kita akan memperbaiki fix issue itu di event game finish-nya itu kita menggunakan flag ya. Jadi di on game finish complete gitu. Kita nilainya dijadikan false. Jadi kita bikin di game view modelnya function on game finish complete, maka nilainya harus direset. Event game finish dot value sama dengan false, biar dia nggak muncul-muncul berkali-kali. Kemudian di game fragmentnya kita tinggal panggil aja ketika game finishnya. Game fragment ketika game finish di akhir kita nyalakan dulu. Oke, udah komplit ya. Berarti nilainya dibalikin ke false lagi. Jadinya nanti kalau true kan dia manggil-manggil terus gitu ya. Perlu di reset gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dijalankan nanti dia nggak pop up lagi harusnya. Oke, seperti itu. Nanti apa namanya yang live data yang di play buttonnya, PG buttonnya nanti aja. Sementara materinya karena udah 34 menit, jadi di sini dulu aja biar nggak terlalu panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.